Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizkytiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019-2020. Perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri, manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran waktu. Sebuah keputusan yang diambil seorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performanya. Menurut Pikraf tahun 2000, pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, modal kerja, kualitas, dan kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen. 1. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan atau tingkat output. Jika tingkat kapasitas sama atau lebih tinggi dari permintaan, semua permintaan terpenuhi dan tidak ada pendapatan yang hilang. Yang kedua, modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang lagi. Yang ketiga, kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Yang keempat, kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Terkena dampaknya seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Yang pertama, capacity lead strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Kedua, capacity lag strategi bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar, bermaksud untuk memaksimumkan maslahat ekonomi investasi, namun dapat berakibat jelek terhadap pelayanan. Yang terakhir, average capacity strategi. Strategi kapasitas rata-rata. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Brown 2001 menyatakan bahwa secara umum strategi kapasitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Manajemen strategi permintaan, yang kedua manajemen strategi penawaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.